Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh kemurahan Tuhan sore hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua shalom. Katakan sekali lagi shalom. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari saudara mengawali ibadah kita sore hari ini. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Ku mengasihimu. Biarlah ini merupakan pernyataan dari kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang telah memberikan kita kelepasan dan kemenangan yang membuat kita semakin mengasihi Dia. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu. Katakan bersama Yesus. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus Kau perlindungan. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus,
ku cinta padamu sungguh Yesus. Sungguh Yesus, ku cinta padamu sungguh Yesus. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh jiwa kami Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kelepasan bagi kami. Engkau sudah memberikan kemenangan terlebih dahulu buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul beribadah Tuhan. Satu kemurahan yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar saat kami Tuhan beribadah pada sore hari ini, biar saat kami memuji memuliakan nama-Mu, kami mau memberikan yang terbaik dari dalam hidup kami untuk Engkau. Sebagai bukti cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Layakkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, biarlah hati kami menjadi hati sebagai tanah yang subur Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu itu Tuhan. Supaya firman-Mu itu bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini dalam kuat kuasa-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau yang bertata di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Sekalipun ada banyak sisi dari kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bahkan kelemahan tersebut membuat kita sesungguhnya tidak layak untuk dicintai dan dikasihi. Tetapi Allah mengasihi kita apa adanya. Saudara, mari kita meresponi kasih Allah dengan kita kembali mengasihi dan mencintai Dia dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Karena Dia tahu siapa hidup saya dan saudara. Sekalipun kasih kita tidak sempurna, biarlah kita satu dengan yang lain berupaya untuk meresponi, membalas kasih dan cinta Tuhan kepada kita semua. Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta padamu, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus.
ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cinta Kau. Serukan bersama-sama. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami menyembah Engkau, Yesus. Engkau juru selamat kami. Engkau sudah membeli kehidupan kami dengan darah anak domba. Selagi kami masih berdosa, selagi kami mati rohani, Engkau datang mengangkat kehidupan kami untuk diselamatkan, untuk kami dimiliki oleh Engkau selama-lamanya, menjadi milik Engkau, menjadi anak-anak raja yang memiliki janji-janji surgawi. Terima kasih Tuhan, itulah pengorbanan Engkau yang luar biasa untuk kehidupan kami manusia yang berdosa. Kami mau belajar untuk bersyukur, kami mau belajar berterima kasih buat korban-Mu ya Tuhan.
selagi masih Engkau berikan nafas hidup, biar kami pakai untuk mengasihi Engkau, untuk mencintai Engkau, untuk menyembah, mengagungkan, meninggikan, memuliakan, bahkan bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari saat sore petang ini Tuhan, sampai akhir, untuk kami boleh mengalami kuasa ibadah, untuk kami di dalam mengasihi Engkau betul-betul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut pribadi Engkau dalam firman-Mu yang hidup itu, di dalam nama-Mu yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima firman Tuhan judulnya adalah berterima kasih, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau ibadah pada hari ini, ibadah doa penyembahan, kalau diukur dalam tabernakel, itu terkena mezbah dupa. Di mezbah dupa itu ada dupa yang naik ke atas, membumbung ke atas sebagai satu bau yang harum kehadirat Tuhan. Mezbah dupa. Mezbah dupa ini dekat dengan tabir yang pernah robek pada saat Yesus disalib. Robek dari atas ke bawah menjadi satu pintu terbuka, tabir terbuka untuk kita bisa ada akses masuk di dalam ruangan Maha Suci, untuk kita bisa menerima kemuliaan yang luar biasa, Shekinah glory. Kita dimuliakan, diagungkan, sehingga kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan melakukan satu lagu, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, dalam Psalm 171. Betapa hatiku berterima kasih. Pada sore petang ini kita mau belajar bersyukur dan berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Tuhan, terima kasih. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Puji Tuhan. Kita mau belajar
berterima kasih, belajar bersyukur, belajar memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Apalagi kalau sudah ditolong oleh Tuhan, saat sakit disembuhkan, alangkah tidak eloknya. Sudah ditolong tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Ya, coba kita baca dalam Injil Lukas pasal 17, ya. Injil Lukas pasal 17, yaitu tentang ke-10 orang kusta yang ditolong oleh Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 kita baca, yang nanti akan ditolong oleh Bapak Eko. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Silakan Pak Eko. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Terima kasih. Iman menyelamatkan orang yang sakit kusta itu. Sebetulnya waktu 10 orang kusta itu berdiri agak jauh, ya. Karena demikian orang kusta, kalau sudah sakit kusta tidak ada satu hubungan satu dengan yang lain, ya. Baru-baru ini pandemi, ya. Kalau terpapar, waduh, rasanya tidak mau dekat-dekat dengan mereka, sehingga mereka itu diisolasi, ya. Demikian juga orang kusta ini diisolasi, sehingga waktu mau ketemu dengan Yesus berdiri agak jauh, ya. Dan pada waktu itu berteriak, "Tuhan, Guru, Yesus, kasihanilah kami." Saat itu Tuhan memandang kepada orang kusta itu, lalu dikatakan, "Pergi kamu ke imam-imam, ya, perlihatkan dirimu di sana." Hanya kata-kata itu aja, pergi, lihatkan dirimu ke imam-imam. Nah, saat di dalam perjalanan itu, ke-10 orang kusta ini tahir. Satu orang tergerak hatinya, dia balik, akhirnya datang kepada Yesus. Dia pada saat itu, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring juga. Tadi berteriak, ya, "Tuhan, kasihanilah kami." Nah, saat setelah disembuhkan, dia juga dengan suara nyaring, ya, memuliakan Allah. Terus sambil itu dengan kembali memuliakan Allah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Satu orang yang berterima kasih. Kalau dipersentasi hanya 10%, ya. 1/10 orang yang datang
pada saat datang untuk mempresantis mesbah dupa, ya, untuk memuji memuliakan Tuhan sebagai satu dupa yang harum kehadirat Tuhan, ya. Orang kusta ini adalah satu contoh yang sangat baik. Kenapa? Ya patut elok karena sudah ditolong, ya, disembuhkan dari sakitnya, ya. Patut harus bersyukur memuliakan Tuhan, datang menyembah, ya, di bawah kaki Tuhan. Bahkan pada sore petang ini ada sebagian yang datang di rumah Tuhan untuk berterima kasih, bersyukur, memberikan satu dupa yang harum kehadirat Tuhan, ya, karena sudah ditolong, ya, oleh Tuhan. Pada hari Sabtu kemarin saya mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan, ya, tentang Daniel, ya. Daniel ini luar biasa. Berkata kepada raja, "Raja, Tuhan saya itu yang saya sembah. Walaupun saya dimasukkan di dalam ruangan api, ya. Walaupun saat itu Tuhan tidak menolong, tapi sebetulnya Tuhan sudah menolong sebelumnya saat di gua singa. Tapi di perapian itu mungkin tidak ditolong. Saya tetap menyembah Tuhan Allah saya." Satu komet yang luar biasa, ya. Satu pernyataan pengakuan. Walaupun tidak ditolong, tetap mencintai, tetap mengasihi Tuhan. Tadi nyanyian, ya, nyanyian yang dinyanyikan oleh pembuka, saya tidak janjian, tapi tentang mengasihi, tentang mencintai Tuhan, ya. Kalau diukur dalam mesbah dupa itu merupakan kasih kepada Tuhan, ya. Meja roti sajian itu percaya, pelita emas itu harap, iman, harap, dan kasih. Mesbah dupa itu berupa satu pernyataan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Apakah bisa kita berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau, walaupun saya sakit, saya mengasihi Engkau. Walaupun saya mungkin tidak sembuh Tuhan, tapi saya tetap mengasihi Engkau Tuhan. Apakah bisa kita dengan hati percaya, mengimani bahwa Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang besar, ya. Saat Abraham diberi anak saat usia lanjut, ya, Ishak, ya, diminta oleh Tuhan supaya dipersembahkan di gunung, supaya dipotong lehernya, dipersembahkan sebagai bukti mengasihi kepada Tuhan. Tapi Abraham percaya. Coba kita baca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 17 mulai, ya. Ibrani pasal 11 ayat 17 mulai, silakan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, Ya. mempersembahkan Ishak. Sebenarnya kata itu diuji. Terus, Ia yang telah menerima janji itu, ya. rela mempersembahkan anaknya yang Ya. tunggal. Amin. Terus, Walaupun kepadanya telah dikatakan,
keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Terus, Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. oh puji Tuhan, inilah iman orang yang mengasihi Tuhan. Iman yang mengasihi Tuhan tidak tergantung sikon, tidak tergantung ditolong atau tidak, bahkan apa yang sudah diterima diminta lagi oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Ya. Tapi iman ini Abraham, iman yang memiliki, oh Tuhan, Engkaulah yang sudah membeli saya dengan darah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan saya Tuhan. Saat saya mati karena dosa, Engkau menyelamatkan kami boleh menjadi milik Engkau Tuhan. Maka itu Tuhan, saya akan persembahkan hidup ini hanya untuk Engkau. Cuma kita baca Efesus. Ya. Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 9. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya Kekayaan yang luar biasa. Terus yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita ya, dalam Kristus ya, Yesus. terus Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, ya, itu bukan hasil usahamu, ya, terus tetapi pemberian Allah. pemberian, terus Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. terus Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. oh puji Tuhan. Tuhan mengajar supaya kita hidup di dalam pribadi Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Abraham menyatu dengan pribadi Allah, percaya kalau anak saya mungkin sudah dipotong sekalipun, disembelih sekalipun, dipersembahkan. Abraham yakin bahwa di dalam pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada kuasa kebangkitan. Ya. Ya, sehingga kalau kita menyatu dengan pribadi Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, maka kita bisa mengasihi, aduh Tuhan, Engkau sudah lebih dulu berkorban bagi saya. Tidak ada artinya pengorbanan saat kami beribadah sore petang ini sebagai satu wujud mengasihi Engkau. Masih jauh dibanding dengan korbannya Tuhan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan, dia mengangkat kehidupan saya menjadi satu milik Engkau. Untuk telah diperlengkapi menjadi satu kehidupan yang dipakai menjadi satu alat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur, mengagungkan Dia satu-satunya Allah yang sanggup menolong, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan kebangkitan, yang sanggup memberikan hari depan yang penuh bahagia kepada setiap orang yang beriman. Pada sore petang hari ini, Tuhan mengajar kepada kita sekalian supaya kita bersyukur dalam segala keadaan. Kita baca Efesus pasal 5. Ya. Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20.
Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Ya. Tuhan dengan segenap hati. Ya, amin. Ucaplah syukur senantiasa atas Kata segala lagi, sesuatu. ulangi lagi, ucapkan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala Oh, sesuatu puji Tuhan. dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, mengucap syukur senantiasa. Ya, data segala sesuatu. Jadi baik itu ditolong oleh Tuhan atau tidak pun, ya, atau apapun keadaannya. Kalau kita bisa menghargai korban Tuhan, menghargai pribadi Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk saya, maka ada selalu dari hati bisa keluar ucapan terima kasih. Duh Tuhan, terima kasih. Mungkin saat saya menderita dibanding dengan korbanmu Tuhan, tak sebanding Tuhan. Sebab itu Tuhan, saya mau belajar dan belajar terus bersyukur, bersyukur, bersyukur dan berterima kasih. Di dalam berterima kasih, ya, di situ dikatakan kita akan melenyapkan, akan menyingkirkan itu persoalan-persoalan sombong. Ya. Sebab dikatakan dalam Efesus pasal 2, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, kadang-kadang berkata, wah besok aja saya akan bersaksi. Besok aja saya akan bersaksi bahwa Tuhan sudah menolong saya. Lupa. Diingatkan oleh Tuhan lagi supaya bersaksi, menyatakan kebesaran Tuhan. Diingatkan, masih menunda lagi. Oh iya, besok saya akan bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat hari hanya, lupa lagi. Lupa, tidak bersyukur. Ulangan pasal 8 berkata, orang yang belajar selalu tidak mau bersyukur, lupa atas pertolongan Tuhan, dikatakan dia menjadi tinggi hati. Coba kita baca Ulangan pasal 8, ya. Ulangan pasal 8 ayat 14, ya. Ulangan pasal 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Terus, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. terus, Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. oh puji Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi tinggi hati karena apa? Lupa bersyukur, lupa berterima kasih. Sehingga di presentasi saat orang kusta itu hanya satu yang bersyukur, 10%. Kalau kita lihat pada hari Selasa saat ibadah penyembahan, doa penyembahan dibanding dengan hari Minggu, sangat jomplang, ya, sedikit dibandingkan dengan hari ibadah umum, ya. Ibadah ucapan syukur itu dekat dengan tabir, ya. Tabir yang terrobek dekat sekali untuk masuk
di dalam ruangan Maha Suci. Ya. Kita mau belajar untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih sebagaikan dupa yang harum kehadirat Tuhan. Ya. Kalau dupa itu sampai kehadirat Tuhan, maka di situ kita bisa ada akses dekat sekali dengan kemuliaan yang luar biasa di tempat maha tinggi. Di situ Tuhan menghargai orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman, contohnya berkata kepada orang yang beriman, satu orang kusta itu, pergilah kamu dan selamat. Berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman saat berseru, berdoa, memohon. Ya. Nah, iman saat ditolong oleh Tuhan, iman saat selesai ditolong oleh Tuhan, juga iman yang mengucap syukur. Doa, permohonan, dan ucapan syukur, kata Filipi. Biarlah kita selalu mau berdoa, memohon kepada Tuhan, tekun. Mungkin saat berdoa belum langsung dijawab, biarlah kita mau tekun berdoa. Ya, itulah orang yang mengasihi Tuhan itu tekun dan tekun berdoa serta selalu dekat dengan korban Tuhan. Cuma kita baca Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 2, maafkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu Ya, itulah memberi orang yang diri beriman. dibaptis, Ya, terus dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. amin. Terus Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Terus? dan dalam persekutuan, Ya. dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, puji Tuhan. Orang-orang yang beriman yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah mengalami lahir baru, ya, karena menghargai korban Tuhan, sehingga dia memberi diri dibaptis. Ya, dasarnya menghargai korban Tuhan. Ya, sehingga juga dilanjutkan menjadi orang yang beriman, yang tekun beribadah. Ya, bukan hanya ibadah saat di gereja, tetapi ibadah saat di rumah pun bertekun di dalam firman Tuhan, pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, ya, bahkan bertekun di dalam memecahkan roti dan berdoa. Berdoa dekat dengan pengorbanan, pemecahan roti, ya. Biarlah kita mau belajar terus setelah ditolong oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman, ya. Iman yang sudah menyelamatkan kita, kita kerjakan iman itu. Maka kita lanjut terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya, itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan, seperti tadi nyanyian, ku mengasihimu. Nomor 2, Yesus, aku cinta kepadamu. Ya, katakan itu, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, saya mencintai Engkau. Saya mau belajar, Tuhan. Saya mau belajar terus mengucap syukur, mengucap terima kasih dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah sore petang hari ini kita mau belajar terus dan terus mengucap syukur, mengucap terima kasih. Sebagai dasar mengucap syukur adalah menghargai, meninggikan korban Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu lagu dalam nyanyian rohani 356, ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
kasih setiamu. Puji Tuhan. Alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Dari atas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita akan lakukan sekali lagi, beberapa kali juga, sambil kita akan berlutut. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa silakan duduk. Arahkan hati kita untuk bersyukur, belajar menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sore petang hari ini Engkau memberikan satu pelajaran supaya kami mau selalu mengekspresikan hati mengasihi Engkau Tuhan. Sebagai bukti mengasihi Engkau di dalam saat apapun keadaan kami Tuhan, biar kami mau belajar terus senantiasa bersyukur dan bersyukur pada Engkau. Engkau tolong Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk belajar beriman kepada pribadi Engkau, Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memberikan segala sesuatu di dalam tanda kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada perkara mustahil ya Tuhan. Karena Engkau sudah menang atas maut. Musuh yang terakhir sudah Engkau kalahkan, yaitu maut ya Tuhan. Di dalam segala persoalan-persoalan kami manusia, dibandingkan dengan maut, tidak ada artinya ya Tuhan. Sebab itu kami mau belajar bersyukur dan bersyukur, dan tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus.
Yesusku, oh puji Tuhan. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Kami mau belajar Tuhan mengasihi Engkau, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan, dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau mati bangkit bagi kami, supaya kami satu dengan Engkau, Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, Yesus. Di dalam ujian kalau kami menyatu dengan Engkau, seperti Sadra, Mesa dan Abednego, Engkau ada di dekat mereka ya Tuhan. Terjadi mujizat ya Tuhan. Engkau memberikan kemuliaan bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang dekat kepada Engkau, menyambut pribadi Engkau dalam kemuliaan ya Tuhan. Engkau dimuliakan, sehingga orang-orang yang lain, raja-raja juga memuji, memuliakan Engkau, Yesus. Kami mau belajar menyembah, belajar mengasihi Engkau ya Tuhan. Raya wasakaraya wasaya, raya wasaya, raya kau raya wasaya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Hormat hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biar kami boleh memandang kepada korban-Mu saja yang sanggup membaharui, mengubah kami menjadi sama dengan wujud gambar-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kita mau melakukan nyanyian pertama tadi, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Kami mau belajar bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oh, backing vokal akan melakukan nyanyian ini. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu ya Tuhan. Yesus, Kau perlindungan bagiku, aman. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya Tuhan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan sambil mengangkat tangan. Oh Tuhan, Engkau di tempat maha tinggi dipermuliakan, di tempat maha kudus Engkau dipermuliakan, diagungkan. Oh amin, amin. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dengan kurs setengah suara, nanti doa syafaat akan dinaikkan oleh Bapak Eko. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. ku memuji-Mu selalu,
ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu. Ku Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu. Sebuah kalimat yang begitu mudah untuk kami ucapkan. Namun di balik kata bersyukur, tersimpan sebuah pengertian yang begitu sangat berat untuk dapat kami lakukan, Tuhan. Ketika kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sesungguhnya kami sedang dituntut untuk sepakat dengan apa yang Engkau buat. Untuk kami bersedia untuk menerima apa yang Kau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Tuhan, ketika segala sesuatu berjalan begitu mudah dan baik adanya, begitu mudah untuk kami bersyukur. Namun banyak kali bahkan segala sesuatu Engkau berkati pun Tuhan, kami juga lupa bersyukur kepada-Mu. Belajar dari 10 orang kusta, hanya ada satu yang mengucap syukur oleh karena merasa dirinya sudah ditolong oleh Tuhan. Ketika segala sesuatu sulit Tuhan, bagi kami terlalu sulit pula untuk bersyukur. Bahkan ketika kami sudah tolong sekalipun Tuhan, kami lupa dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Namun sore malam hari ini Engkau mengajarkan kami kembali bahwa sesungguhnya ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami sangat berkaitan erat dengan iman kami Tuhan. Cara kami bersyukur dan iman kami sesungguhnya tidak tergantung dari situasi dan keadaan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Engkau menghendaki kami bersyukur di dalam segala perkara Tuhan. Ampuni kelemahan kekurangan kami yang seringkali kami tidak tahu bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tidak dapat kami pungkiri bahwa selama hampir 2 tahun kami mengalami pergumulan yang sangat berat di masa pandemi ini. Engkau mengetahui bahwa banyak sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Ada yang bergumul dalam soal pekerjaan mencari nafkah. Ada yang bergumul soal sakit penyakit yang diderita. Ada yang sudah Engkau tolong mereka mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Namun ada juga yang masih saat ini sementara bergumul untuk kesehatan yang belum kunjung usai dijamah oleh Tuhan. Namun apapun keadaan sidang jemaat-Mu malam hari ini, Engkau telah menyadarkan kami kembali. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami harus sepakat dan kami belajar untuk percaya dengan iman kami. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau belajar menerima apa yang Engkau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur bahwa Engkau memperhatikan kehidupan kami.
Dari cara kami bersyukur, terlihat jelaslah kualitas iman kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya suatu saat kali kelak, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu akan menolong kehidupan kami. Dan Engkau akan memberikan kami pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah melawat kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mungkin saat ini di antara sidang jemaat-Mu ada yang tengah bergumul untuk sakit penyakit yang belum kunjung usai. Penderitaan demi penderitaan yang dialami. Mungkin mereka masih bergumul di dalam mencari nafkah. Mereka bergumul dalam pekerjaan. Mereka bergumul di dalam soal nikah, rumah tangga, anak-anak dan lain sebagainya. Biarlah kami belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur ada kekuatan hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penatua yang membantu untuk menggembalakan sidang Jemaat-Mu Johor Lemah Putro. Bila kiranya hikmat-Mu, pemakaian-Mu semakin luar biasa di tengah usia yang sudah semakin lanjut. Biarlah kesehatan, kekuatan diberikan oleh Tuhan bersama dengan istri, anak-anak dan cucu. Tuhan memberkati agar mereka sekaliannya diperteguh imannya dan mereka semua menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala kami bersama dengan Penatua Majelis dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa setia untuk melayani, memberikan Tuhan kebenaran firman-Mu, memelihara, memberikan makanan rohani bagi jemaat-Mu, memberikan mereka semua kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang luar biasa. Sehingga hari-hari depan sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu dipelihara oleh Tuhan melalui pelayanan seluruh gembala penatua di tempat ini. Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami, tak lupa kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Saat-saat ini mereka tengah berjuang untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Yang paling terasa saat ini adalah mengenai COVID yang sampai saat ini Tuhan masih melanda negeri kami. Berikan hikmat bagi pemimpin bangsa dan negara kami agar mereka dapat menuntaskan seluruh persoalan yang ada. Sehingga kami boleh kembali seperti sedia kala. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa kembali bersekolah, kami bisa kembali bekerja, kami bisa kembali ke kantor, kami bisa kembali untuk mencari nafkah. Dan kami rindu pemulihan negeri ini segera terjadi. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan bergumul seorang-orang diri. Pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan kepada mereka semua yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya di tengah situasi yang sulit, kuasa Tuhan nyata untuk memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang di surga. Amin. Terima kasih Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih-Nya yang kekal, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus, hari ini bahkan sampai Maranatha, terimalah berkat di atas segala nama yang maha kuasa, dari tempat maha tinggi, dan pulanglah membawa nama ini, nama yang besar, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam saat apapun, nama ini menyatu di dalam kami. Saat susah, saat senang, saat apapun senantiasa, kami mau satu dengan pribadi Engkau, sehingga kami bisa bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.